Saya bawa 2 koper, 1, 2. Jadi semua uniform harus dikembalikan ya. Lokasinya itu berada di lantai 4 kapal pesiarnya. Totalnya kira-kira ada 400 kru dari berbagai macam departemen. Pulang. Akhirnya pulang. Jaga dirimu ah. Untuk perusahaan Princess Cruises. Halo sahabat plot semua, kembali lagi dengan saya Gede Darsana. Nah teman-teman, pada video kali ini saya mau ngasih tahu nih bahwa hari ini adalah hari terakhir saya bekerja di kapal pesiar. Artinya besok saya udah terbang nih ke Bali. Di sini saya udah nyelesain 7,5 bulan ya di kapal pesiar ini. Jadi hari ini merupakan hari terakhir saya bekerja, dinner. Nah bisa dilihat nih teman-teman, saya udah siap nih kopernya ya. Saya bawa 2 koper, 1, 2. Nah ini koper saya yang dulu ya, cuman rodanya udah rusak, jadi saya beli yang baru. Dan ini udah dikasih tadi dokumen-dokumen yang harus dibawa nanti di perjalanan ya. Dokumen penting kayak BST, kemudian tiket pesawatnya juga. Nah oke teman-teman, jangan kemana-mana. Bagaimana sih aktivitas kru kapal pesiar ketika mau pulang nih, udah selesai kontrak selama 7,5 bulan. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay di video ini. Oke, maaf nih teman-teman semua, saya tadi nggak sempet videoin ya pas saya kerja untuk terakhir kalinya, karena benar-benar sibuk. Hari terakhir saya benar-benar nggak beruntung nih hari ini, karena biasanya reservasinya untuk restoran tempat saya bekerja itu sekitar 20-30, tapi hari ini lebih dari 60, jadi nggak sempet sama sekali buat video atau ngerekam atau gimana ya, karena benar-benar sibuk nih teman-teman. Oke, sekarang udah menunjukkan pukul 9.30, jadi saya harus surrender ini, ngasih luggage ini buat di screening, yaitu buat dicek sama security apakah nanti saya bawa barang-barang dari kapal pesiar atau enggak. Jadi itu fungsinya ya, kita ngecek luggage-nya. Setelah itu ya kayak gini, kayak buang sampah, kemudian ya siap-siap lah buat besok pagi jam 6 pagi saya sudah siap. Jadi ya tetap ikut video ini ya, bagaimana sih proses ketika kru kapal pesiarnya mau pulang nih teman-teman. Oke. Nah sahabat plot semua, sekarang nih udah pagi, udah menunjukkan pukul 6:30 ya. Jadi hal yang pertama saya lakukan yaitu mengembalikan semua uniform ini nih teman-teman. Jadi semua uniform harus dikembalikan ya sebelum kita keluar dari kapal pesiar. Kemudian setelah itu, ini bisa dilihat nih, ini tempat tidur saya ya. Jadi saya rapikan nih buat temen nanti yang baru datang biar lega ya. Ini udah saya siapkan bedsheet yang baru, handuk, selimut, life jacket, pokoknya semuanya baru ya, alias udah dicuci. Ya, nih saya sekarang mau ngembaliin bajunya ke laundry areanya ya. Nah bisa dilihat, sekarang saya lagi kumpul nih di tempat yang namanya Princess Arena, yaitu di lantai 7. Di area ini merupakan semua kru yang hari ini akan sign off. Tujuan kita kumpul di sini yaitu nanti kita akan dicek dan dipanggil namanya satu persatu. Apakah nanti kita sudah ready atau belum untuk signing off-nya. Okay. Joseph Avinash, Della Torre Maria, Durado Kevin. Yes. Deyachenko Alexander. Setelah tadi pengecekan kru yang akan pulang, selanjutnya kita akan mengambil koper kita yang kemarin malam sudah kita berikan ke security. Lokasinya itu berada di lantai 4 kapal pesiarnya. Bisa dilihat nih sahabat plot semua, ada banyak banget ya kru yang pulang hari ini. Totalnya kira-kira ada 400 kru dari berbagai macam departemen. Semua kru ini rata-rata sudah menyelesaikan 7-8 bulan kontrak di kapal ini. Jadi bisa dilihat nih senyuman teman-teman ini pada lepas banget ya. Anyway, karena di sini kebanyakan ada koper, jadi saya agak sedikit kesulitan untuk dapetin koper saya nih. Oh, itu dia. Where's your luggage? Pulang. Akhirnya pulang. Jaga dirimu ah. Hati-hati ya.
Nah oke, setelah tadi kita sudah mengambil koper lalu keluar dari kapal pesiarnya. Sekarang saya lagi berada di dalam terminal pelabuhan kapal pesiarnya dan lagi ngantre untuk dibagikan paspor dan buku pelaut kita. Hey, Kontol. Hi, Oh yeah, Kontol, you Goodbye. going home finally ya. Going home. Take care. Take care. Thank you, thank you. Tahap berikutnya yaitu kita lagi ngantre untuk keluar dari pelabuhannya dan nanti akan dicek satu persatu apakah kru tersebut sesuai dengan paspornya. Kalau sudah, kita sudah bisa lanjut ke perjalanan ke bandaranya. Nah, di sini kita harus selalu ngecek dokumen-dokumennya ya, terutama tiket pesawatnya, jam berapa kita lepas landas, apa nama penerbangannya, berapa jam nanti kita transit. Itu semua harus diperhatikan dengan baik-baik. Oh iya nih teman-teman, di sini perlu saya kasih tahu ya, kalau untuk pelaut itu boleh bawa 2 koper dengan maksimal jumlah beratnya 40 kg. Dengan syarat satu koper tidak lebih dari 23 kg. Nah setelah beberapa menit perjalanan di dalam terminalnya, akhirnya kita udah keluar nih guys dari terminalnya. Dan akhirnya bisa dilihat juga itu adalah kapal pesiar Sun Princess-nya, di mana saya kerja di sana hampir 8 bulan dan melayani tamu kurang lebih 5.000 orang ya. Kapal ini merupakan kapal terbaru dan terbesar saat ini untuk perusahaan Princess Cruises. Gak kebayang kerja di sana, memang gila. Nah guys, sekarang saya udah sampai nih di Istanbul International Airport-nya. Sekarang koper saya lagi diturunin nih sama supir bisnya. Oh ya, kebetulan saya harus cepat-cepat check-in karena flight saya itu jam 2.45 siang. Sedangkan sekarang udah jam 12 siang. Jadi cuma punya waktu 2 jaman. Nanti pas masuk bandaranya, kalian cukup melihat di layar yang nanti ada di setiap sudut di bandara, cocokin di tiketnya, nomor penerbangan kita, dan tempat check-innya di mana. Semua informasinya ada di saat kita masuk bandara. Contohnya penerbangan saya itu Etihad Airways. Jadi kalian tinggal lihat di layarnya. Etihad Airways itu berada di bagian apa? Pada kasus ini Etihad Airways itu berada di bagian check-in bagian C. Sekali lagi, untuk penyerahan koper ini kita hanya cukup memberikan paspor kita. Dokumen yang lainnya tidak diperlukan. Anyway, nanti saya harus mengambil kopernya pas tiba di Jakarta dan check-in koper lagi di sana. Pertanyaannya, kenapa kopernya nggak sampai di tujuan terakhir yaitu di Bali? Itu karena dari Jakarta ke Bali itu bukan penerbangan Etihad, melainkan maskapai yang berbeda atau domestic flight. Jadi mau nggak mau harus ngambil koper dulu sebelum ke Bali, terus check-in lagi. Tapi untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa tanyakan ke petugas pas check-in sekarang nih. Kopernya itu apakah sampai tujuan terakhir atau gimana? Tanyain seperti itu. Nah ini saya udah check-in nih, udah dapat tiketnya. Totalnya saya dapat 3 tiket karena 2 kali transit di Doha dan Jakarta. Sekarang yang perlu kalian lakukan yaitu mengecek untuk pintu keberangkatannya atau gate-nya nomor berapa. Jadi langkah berikutnya kita langsung mencari gate-nya. Untuk melihat gate-nya kita cek nih di layar ini. Lihat nomor penerbangannya dan tujuannya. Nanti di sana kita akan melihat gate-nya nomor berapa. Kalau sudah ketemu, kita hanya cukup melihat arah gate-nya seperti ini. Anyway, bandara di Istanbul ini sangat besar ya. Dalamnya itu mewah juga. Di sini banyak ada ciri khas makanan orang Turki guys. Cuman harganya aja yang gak masuk akal. Nah, sekali lagi karena gate saya di D17, jadi saya hanya cukup mengikuti arah gate ini. Arah ini menunjukkan gate D1 sampai D17. Jadi kita harus ke bawah nih teman-teman. Jika kalian nanti nggak ingin capek, kita bisa gunakan eskalator ini supaya kita agak lebih nyantai ya. Hampir semua bandara di dunia ada alat ini, jadi nggak usah cemas guys. Nah di sini saya udah sampai nih di G17-nya. Nanti untuk masuk ke pesawatnya kita akan dipanggil sesuai tempat duduk kita. Contohnya nih saya berada di tempat duduk nomor 20J. Dan untuk saat ini yang dipanggil untuk masuk pesawat yaitu tempat duduk dari nomor urutan 31 sampai 39.
Nah, sekarang saya sedang memasuki pesawatnya. Perjalanan pertama ini akan memakan waktu 4,5 jam, yaitu dari Turki ke Doha. Nah, jadi untuk hal yang harus benar-benar diperhatikan ketika melakukan perjalanan supaya kita tidak ketinggalan pesawat, yaitu nomor flight, boarding time-nya, dan juga gate-nya. Dan yang paling pentingnya itu, gate-nya itu akan tutup 20 menit sebelum boarding time-nya. Nah, akhirnya saya udah di dalam pesawatnya ya. Keadaannya seperti ini teman-teman. Anyway, hal yang selalu saya lakukan di dalam pesawat yaitu bobok guys. Biar pas melek kita udah sampai di tujuan. Nah, bisa dilihat nih teman-teman, itu teman saya semua ya dari kapal pesiar juga. Hari ini mereka juga finish kontrak, mukanya bahagia banget tuh. Nah, oke guys, saya udah nyampe di Doha. Sekarang saya lagi makan. Karena tadi saya ketiduran di dalam pesawat, jadi nggak kebagian makanan. Dan terpaksa perut ini berontak dan mau nggak mau harus diturutin nih si perut. Anyway, sekali lagi, harga makanan di luar negeri emang nggak masuk akal nih teman-teman. Seperti ini nih, di sini saya beli burger dengan harga 40 US dollar, sekitar 600 ribuan ya kalau dirupiahkan. Cuma dapat french fries, Sprite, dan juga satu saus doang. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. Nah, hal yang menarik juga nih di Bandara Doha ini yaitu hampir di setiap tempat duduknya itu ada colokan USB guys. Jadi kita bisa ngecas di mana saja. Tuh lihat di setiap kursinya ya. Keren kan? Oke teman-teman, sekarang saatnya kita meski terbang lagi dari Doha ke Jakarta nih. Dan ke Jakartanya itu kita harus ke gate A2. Yuk, let's go. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade. Dan akhirnya sampai juga nih di tanah air tercinta. Flight berikutnya, flight terakhir ke Bali, ke kampung halaman saya. Nah, oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa memberikan referensi buat kalian yang ingin bekerja ke kapal pesiar. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan untuk menanyakan di kolom komentar. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.